Cerita ini berpusat pada kehidupan So Wawai yang lahir dengan cerebral palsy, yang menyebabkan otot-ototnya lemah. Meskipun dokter mengatakan bahwa dia hampir tidak akan mampu memegang sumpit, Wawai menjadi pemegang rekor dunia sprinter. Film ini dibuka pada tahun 2008 di Stadion Nasional Beijing yang dipadati oleh 90.000 penonton. Mereka datang untuk menonton lomba lari 100 meter putra di Paralimpiade, di mana anak emas dari Hong Kong, So Wawai, berkompetisi. Komentator mengumumkan bahwa ini akan menjadi terakhir kalinya atlet berusia 27 tahun tersebut berkompetisi dalam acara olahraga besar. So Wawai mengambil posisinya di garis start dan melepas alat bantu dengarnya tepat saat perlombaan dimulai. Adegan beralih ke kilas balik tahun 1981 di Guangzhou, di mana seorang wanita bernama Sandra berlari melalui beberapa gang dengan bayinya di pelukan. Bayi tersebut terus menangis dan jelas dalam keadaan kesakitan. Setelah cukup lama berlari, dia sampai di rumah sakit. Dokter melakukan pemeriksaan menyeluruh dan memanggil Sandra untuk konsultasi. Terungkap bahwa bayi tersebut menderita jaundice hemolytik, penyakit serius yang telah mempengaruhi bagian otaknya yang mengontrol gerakan otot. Meskipun bayi tersebut bertahan hidup, dia akan menderita cerebral palsy dan kesulitan untuk memegang sumpit. Dokter memberi wanita itu pilihan berisiko, membiarkan bayi tersebut mati atau setuju untuk menjalani prosedur transfusi darah berisiko tinggi. Tanpa ragu, Sandra memilih opsi kedua. 4 tahun kemudian, Soai dan ibunya pindah ke Hong Kong untuk mencari pengobatan yang lebih baik. Mereka tinggal di gedung komunitas dan Sandra bahkan menjual Rolex-nya untuk membayar tagihan medis. Namun, tidak ada tanda-tanda positif karena dokter mengatakan bahwa kaki So Wawai jelas lemah dan butuh keajaiban agar dia bisa berjalan. Selain itu, anak kecil tersebut juga hanya memiliki pendengaran sekitar 20%. Dokter mendesak Sandra untuk membiasakan anaknya menggunakan alat bantu dengar sejak usia dini. Meskipun semua ini, ibu yang gigih tersebut menolak meremehkan anaknya. Bahkan membalas orang-orang yang merasa kasihan padanya. Suatu hari, Sandra secara tidak sengaja kehilangan alat bantu dengar saat mencuci pakaian. Mesin tersebut harganya ribuan dolar, uang yang tidak mampu dia beli untuk kedua kalinya. Oleh karena itu, dia membawa So Wawai ke laundromat untuk mencarinya. Setelah menempatkan anaknya di keranjang terdekat, dia dengan marah memeriksa setiap pakaian yang ada di sana untuk mencari alat bantu dengar. Berjam-jam berlalu dan dia tidak dapat menemukannya. Pemilik mesin mulai mencuci pakaian lagi. Tiba-tiba, Sandra menyadari bahwa So Wawai tidak ada di keranjang yang dia letakkan. Ketakutan, dia mulai mencari dan menemukan anaknya duduk dengan gembira di bawah tumpukan pakaian. Sandra kehilangan kesabaran dan berteriak pada anaknya, bertanya siapa yang memindahkannya dari keranjang. Merasa putus asa, dia meletakkan anaknya di sabuk konveyor pabrik yang biasanya menjatuhkan pakaian untuk dibuang dan berencana mengakhiri hidup mereka berdua karena merasa suram tentang masa depan mereka. Dia berteriak pada anaknya untuk berjalan atau tidak ada gunanya hidup. Ketika So Wawai tidak berjalan meskipun sudah mencapai ujung konveyor, Sandra menghentikan mesin dan menangis. Secara ajaib, So Wawai meraih pegangan konveyor dan berdiri, menunjukkan kepada ibunya bahwa dia memang bisa menggunakan kakinya. Sandra yang gembira berubah dari putus asa dan berharap bahwa suatu hari anaknya akan menjadi orang yang luar biasa. Film ini beralih 9 tahun ke depan. So Wawai sekarang berusia 13 tahun. Karena kegigihan ibunya, dia sekarang bisa berjalan tanpa dukungan. Dia juga memiliki adik laki-laki bernama Kinu. Suatu sore, sekelompok anak laki-laki menggertak So Wawai dan memeras uang darinya. Sandra diberitahu tentang hal ini oleh anaknya yang lebih muda dan pergi untuk menghadapi para penggertak. Memanfaatkan penggertak yang teralihkan, So Wawai mengambil kembali uangnya dan berlari. Sandra memperhatikan bahwa meskipun dia memiliki disabilitas, dia sebenarnya lebih cepat dari semua anak lainnya. Keesokan harinya, dia membawa So Wawai untuk mendaftar di fasilitas olahraga untuk siswa disabilitas, di mana seleksi regional sedang berlangsung. Namun, resepsionis mengatakan bahwa dia tidak bisa mendaftar So Wawai karena dia berusia 13 tahun. 1 tahun lebih muda dari usia minimum. Kecewa, ibu dan anak tersebut bersiap untuk pulang, tetapi berhenti di lapangan dekat tempat seleksi berlangsung. Perlombaan dimulai dan So Wawai yang melihat tidak bisa menahan kegembiraannya. Di tengah-tengah perlombaan, dia juga bergabung di lintasan meskipun baru berusia 13 tahun. Dia sudah lebih tinggi dari kebanyakan anak berusia 19 tahun. Dia menyelesaikan perlombaan di tempat kedua meskipun mulai 20 meter di belakang semua orang. Ini cukup untuk mengesankan pelatih para atletik Hong Kong, Mer Fong, yang mengundang So Wawai untuk bergabung dalam pelatihan. Pelatihan dimulai minggu itu.
dan So Wawai bercanda dengan ibunya bahwa itu akan mudah baginya karena hanya sekadar berlari. Namun, hari pertama pelatihan membuktikan sebaliknya. Pelatih Fong keras dan membuat So Wawai berlari beberapa putaran untuk meningkatkan stamina. Dia bahkan melarang Sandra masuk ke pelatihan karena dia mencoba memberikan air kepada anaknya. Pelatih Fong mempersiapkan timnya untuk lomba estafet Paralimpiade 400 meter dan 100 meter, dan berharap So Wawai bisa mengambil satu-satunya tempat kosong. Terungkap bahwa pelatih sendiri dulu merupakan sprinter bintang Paralimpiade, tetapi pada penampilan Olimpiade terakhirnya, rekan setimnya salah mengoper tongkat pada lomba estafet 400 meter, menghancurkan harapan mereka untuk memenangkan medali. Inilah sebabnya dia begitu keras pada So Wawai karena dia melihat potensi besar dalam dirinya. Tetapi pelatih juga khawatir tentang kemampuan anak muda tersebut untuk berlari di tikungan karena So Wawai tidak memiliki koordinasi otot. Selama beberapa minggu berikutnya, regimen pelatihan semakin keras. So Wawai terus-menerus dipaksa untuk bekerja pada koordinasi dan kecepatannya. Meskipun keseimbangannya meningkat secara signifikan, waktu larinya tidak membaik. Suatu malam, Sandra menemukan anaknya menangis di dapur karena frustrasi. Di sisi lain, hubungan So Wawai dengan pelari tercepat di timnya, Tong, juga dingin sejak hari pertama. Tong takut bahwa pelatih Fong memihak pada anak muda tersebut dan akhirnya berhenti datang ke latihan sama sekali. Itu sampai Sandra turun tangan. Dia memberitahu Tong bahwa So Wawai mencoba meniru rutinitas latihannya dan menganggapnya sebagai idola. Mendengar ini, pelari bintang kembali ke latihan dengan motivasi baru dan membantu So Wawai memecahkan batas waktu 15 detik untuk lari 100 meter, yang merupakan rekor dunia saat ini. Paralimpiade 1996 di Amerika Serikat tiba dan tim estafet Hong Kong berangkat ke negara tuan rumah. Dalam perjalanan ke bandara, Sandra mengetahui tentang kesenjangan besar dalam gaji antara pelari Olimpiade dan pelari Paralimpiade. Namun demikian, tim tersebut sampai di AS dan So Wawai yang masih anak-anak segera merindukan keluarganya. Dia bahkan menangis di telepon dengan ibunya yang menyuruhnya membayangkan dirinya menunggu di garis finish. Hari perlombaan tiba dan anggota tim yang lebih tua mulai gugup. 4 tahun lalu, mereka telah membuat kesalahan saat mengoper tongkat yang akhirnya membuat mereka kehilangan tempat di podium akhir. Tapi kali ini, keadaan berbeda karena Tong dan So Wawai mengantarkan Hong Kong meraih medali emas. Saat tim kembali ke tanah air mereka, ada kerumunan besar pendukung dan media yang hadir. Ini adalah pertama kalinya Hong Kong memenangkan medali emas di Paralimpiade, sehingga mereka menjuluki So Wawai sebagai anak ajaib. Sandra juga menggunakan kesempatan ini untuk menyoroti kesenjangan gaji antara atlet Olimpiade dan Paralimpiade meskipun jumlah kerja keras yang sama. Waktu berlalu dan So Wawai tumbuh menjadi fenomena di kategori T36 lari 100 meter. Dia memenangkan emas di Paralimpiade 2000 di Sydney serta di Athena pada tahun 2004. Bersamaan dengan pengakuan dan pers, banyak penghargaan dan medali ini juga menarik perhatian perusahaan manajemen atlet dan agen. Salah satu agen tersebut, Victor, bertemu Sandra saat acara publik dan memberikan kartu namanya. Dia dengan cerdik menyarankan bahwa sponsor saja akan membayar lebih dari apa yang dibayar komisi atletik. Dengan mendekatnya Olimpiade 2008 di Beijing, Wawai dan pelatih Fong berencana memecahkan rekornya sendiri. Selain itu, atlet bintang tersebut ingin berkompetisi dalam lomba 200 meter tambahan dan lomba estafet 4 kali 100 meter. Meskipun ada harapan dan penghargaan, Wawai masih menderita secara finansial. Pada tahun 2006, ketika suaminya mengalami kecelakaan, Sandra kesulitan membayar tagihan rumah sakit. Meskipun sudah tua, dia bekerja paruh waktu sebagai pembersih dan mendapatkan uang sebisanya. Dia juga menghubungi agen Victor dan bertanya apakah dia bisa membantu dengan iklan apapun. Tetapi karena Olimpiade masih jauh, agen tersebut menjawab bahwa itu akan sulit dilakukan. Suatu sore, adik laki-laki Wawai, Kinu, diam-diam mengambil semua medali emas dari rumahnya dan menjualnya kepada teman sekolahnya. Namun, seorang guru menangkapnya basah-basah dan menghubungi Sandra, memberitahu tentang pelanggaran tersebut. Di rumah, terjadi pertengkaran ketika dia memarahi Kinu karena dianggap memalukan keluarga. Di sisi lain, remaja tersebut telah mengalami seumur hidup diabaikan oleh ibunya yang selalu sibuk merawat saudaranya yang cacat. Hati Wawai yang hancur menyaksikan adiknya mengeluarkan isi hatinya dan akhirnya memutuskan untuk meninggalkan latihannya. Dia berencana untuk bekerja penuh waktu sebagai kurir meskipun ibunya protes. Bahkan pelatih Fong tidak bisa meyakinkannya untuk melanjutkan pelatihan untuk Olimpiade Beijing 2008.
Wawai menunjukkan bahwa pekerjaannya sebagai kurir membayarnya $7.000 dibandingkan dengan subsidi pemerintah yang hanya $3.000. Namun, Sandra tidak mau membiarkan impian anaknya mati begitu saja. Saat Olimpiade semakin dekat, dia menghubungi agen Victor sekali lagi dan mereka akhirnya mendapatkan beberapa kesepakatan sponsor yang menguntungkan untuk Wawai. Dengan aliran uang yang sekarang stabil, anak ajaib Hong Kong kembali berlatih. Namun, kenyataan segera mengejar Wawai. Dia sudah tidak berlatih selama 1,5 tahun terakhir dan ini tercermin pada waktu latihannya. Pelatih Fong bahkan menunjukkan bahwa dia lebih buruk daripada ketika pertama kali berlomba di Olimpiade AS. Selain itu, dia sekarang berpartisipasi dalam lomba 200 meter serta lomba 400 meter. Oleh karena itu, pelatih Fong mulai bekerja dan memperkenalkan beberapa metode pelatihan baru menggunakan pita resistensi dan mencari area kelemahan utama. Seperti sebelumnya, dia menunjukkan bahwa Wawai kesulitan dengan keseimbangannya, yang akan menghabiskan waktu di tikungan. Ini berlaku lebih lagi di lomba 200 meter dan 400 meter. Tetapi dia datang dengan rencana brilian untuk mengatasi risiko potensial ini. Dia meminta Wawai untuk berlari di jalur lurus bahkan di tikungan. Ini berarti dia akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk melewati tikungan tetapi tidak ada risiko jatuh. Selanjutnya, pelatih Fong mengidentifikasi bahwa Wawai memiliki awal yang lambat dan hanya bisa mengejar di tengah perlombaan. Hal ini terlihat jelas saat Paralimpiade Sydney 2000 ketika dia datang dari belakang untuk akhirnya memenangkan medali emas. Wawai menyimpulkan bahwa awalnya yang lambat disebabkan oleh jarinya yang lebih lemah yang mempengaruhi posisinya saat start. Oleh karena itu, dia mulai berolahraga untuk memperkuat jari-jarinya dan daerah perut. Sementara itu, Sandra juga secara teratur datang ke sesi latihan untuk memenuhi tugas sponsor Wawai. Hal ini membuat pelatih Fong kesal dan menyuruhnya pergi. Tetapi efek memiliki banyak kesepakatan sponsor mulai terlihat saat Wawai kesulitan mengabdikan waktu untuk latihan. Suatu sore, agen Victor tiba di sesi latihan dan menyajikan 3 kesepakatan sponsor baru kepada Sandra. Sandra awalnya menolak kesepakatan tersebut dengan mengatakan anaknya sudah jauh tertinggal dalam latihan. Tetapi ketika agen tersebut menyebutkan jumlah uang yang besar dari kesepakatan tersebut, dia menyerah. Di Hong Kong, bahkan seorang atlet Olimpiade yang sehat pun kesulitan untuk hidup nyaman setelah pensiun. Keadaan lebih parah bagi para paralimpian. Oleh karena itu, Sandra memilih untuk menandatangani kesepakatan tersebut agar anaknya tidak perlu mengalami kesulitan yang dia hadapi sebelumnya. Namun, beberapa permintaan dari sutradara iklan sangat tidak sensitif. Dalam satu pemotretan, seorang sutradara memintanya untuk tidak berbicara terlalu lancar dan gagap seperti orang yang mengalami keterbelakangan mental. Marah, Wawai meninggalkan pemotretan tersebut, membuat sponsor kesal. Sutradara meminta Sandra untuk turun tangan dan dia mengejar anaknya. Namun, dalam upayanya untuk meyakinkannya, dia mengatakan bahwa gagap seharusnya tidak sulit bagi Wawai karena dia biasanya tidak berbicara lancar. Hal ini jelas menyakitinya, tetapi dia tetap melanjutkan dan menyelesaikan pemotretan. Keadaan semakin sulit bagi Wawai saat malam itu, selama latihan, dia bertengkar sengit dengan pelatihnya. Pelatih Fong mencoba bekerja pada posisi startnya berulang kali, menarik Wawai kembali setelah beberapa meter pertama. Atlet yang sudah berjuang secara mental akhirnya meledak. Wawai berteriak bahwa seperti hidupnya, perlombaannya hanya berjalan satu arah, dia harus mengejar ketinggalan dari awal yang lambat. Kemudian, dia juga bertengkar dengan ibunya, menunjukkan bahwa dia hanya ingin berlari dan bukan menjadi sapi perah. Hubungan antara ibu dan anak ini mulai memburuk. Keesokan harinya, pengiklan baru menunggu Wawai untuk pemotretan iklan tetapi dia tidak terlihat. Sandra meneleponnya berkali-kali tetapi tidak ada jawaban. Hal ini karena dia telah berlatih sendirian meskipun memiliki hari libur. Melihat latihannya adalah saudara perempuan pelatih Fong, Mei. Tanpa sepengetahuan Mei, Wawai telah menaruh hati padanya sejak mereka bertemu bertahun-tahun yang lalu. Malam itu, Sandra datang dengan marah ke tempat latihan anaknya dan memarahinya karena tidak menjawab telepon. Dia juga melihat Mei di dekatnya dan mengungkapkan bahwa Wawai diam-diam mencintainya sejak lama. Namun, sebelum pergi, Mei dengan tenang menjawab bahwa dia tidak pernah melihat Wawai sebagai pria impiannya. Tersakiti dan marah, Wawai menuduh ibunya selalu memanfaatkannya. Sebagai tanggapan, Sandra membuka tentang kerasnya dunia. Dia memberitahu anaknya bahwa setelah Paralimpiade, tidak ada yang akan mengingatnya karena dia adalah orang cacat. Faktanya,
Bahkan pekerjaan kurir yang dia dapatkan adalah karena salah satu temannya mengenal pemilik bisnis tersebut. Dia khawatir bahwa setelah kematiannya, tidak ada yang akan merawatnya. Jika dia adalah pemilik bisnis, dia bahkan akan memilih untuk mempekerjakan orang normal. Wawa yang emosional menunjukkan bahwa dia tidak pernah memperlakukannya seperti orang normal. Sandra menangis dan berkata dia mengerti betapa sulitnya menjadi penyandang disabilitas, tetapi hidup juga keras padanya sejak hari Wawa lahir. Orang-orang memandangnya dengan menuduh seolah-olah menyiratkan bahwa itu karena dirinya Wawai menjadi seperti ini. Meskipun baik ibu maupun anak mengeluarkan isi hati mereka tidak berdamai dan Wawai pergi dengan hati yang terluka. Keesokan harinya, Sandra pergi ke pelatih Fong dan memberikan sebotol anggur sebagai tanda penghargaan. Dia memintanya untuk merawat anaknya karena dia tidak akan datang ke bandara ketika mereka berangkat ke Beijing. Setelah kesuksesan besar Olimpiade Beijing 2008, Paralimpiade juga dimulai dengan kemeriahan yang sama. Penonton hadir dalam jumlah besar untuk menonton Paralimpiade atletik. Namun, Wawai memulai dengan sangat buruk. Setelah finish ketiga dalam kualifikasi 200 meter, dia kalah dan keluar dari lomba 100 meter dan 400 meter. Keadaan semakin buruk saat dia melihat stadion dan menyadari bahwa ibunya tidak ada untuk mendukungnya. Saat dia duduk sendirian dalam keputusasaan, Sandra akhirnya tiba. Meletakkan semua kepahitan, keduanya berjalan-jalan dan Wawai mengungkapkan ketakutannya bahwa dia mungkin tidak memenangkan medali kali ini. Dia akan segera berusia 30 tahun dan tidak ada cara untuk ikut Olimpiade berikutnya. Namun, Sandra memberitahunya hal yang sama yang dia katakan bertahun-tahun lalu saat dia pergi ke Olimpiade AS, bayangkan ibumu berada di sisi lain garis finish. Hari perlombaan tiba dan Wawai berjalan ke lintasan bersama pelatih Fong yang sekarang menggunakan kruk karena kesehatannya yang menurun. Dia memberi muridnya semangat terakhir dan Wawai mengambil posisinya di garis start. Seperti yang disebutkan oleh pelatihnya dalam semua sesi latihan, Wawai fokus pada hal-hal yang akan memberinya awal yang baik. Dia meletakkan jarinya dengan kokoh di garis start lalu melepas alat bantu dengarnya. Dia adalah satu-satunya pelari dengan alat bantu dengar dan itu menghalangi kemampuannya mendengar pistol start tanpa penundaan. Tepat sebelum perlombaan dimulai, hidupnya terlintas di depan matanya. Dia mengingat hari ketika ibunya menempatkannya di sabuk konveyor dan hari ketika dia menangis di dapur karena dia tidak cukup cepat. Semua hari perjuangan ini memberinya motivasi yang dibutuhkan dan mungkin untuk pertama kalinya dalam karirnya, Wawai memulai dengan kuat, melesat melewati semua pesaing dari awal. Dia akhirnya menyelesaikan perlombaan pertama, tidak hanya mengamankan medali emas dalam penampilan terakhirnya tetapi juga memecahkan rekor dunia. Adegan terakhir film mengungkapkan bahwa rekornya masih bertahan hingga hari ini.